Di mana kita? Di mana kita pelajarannya? Nggak tahu. Asmaul Husna. Asma wa sifat. Apa itu Asmaul Husna? Nama baik Allah. Ya, husna artinya balighatun fil husni ghayatah. Artinya kebaikan itu, keindahan itu mencapai pada puncaknya. Jadi kalau kita artikan Asmaul Husna nama-nama yang indah kurang cocok. Ya, lebih cocoknya nama-nama yang terindah, terbaik, terutama, husna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Sekarang buka halaman 33. Ya, 33. Asma'ullahil Husna. Ya, Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Oka. Asma'ul Husna ada berapa Oka? 99. Hafal enggak? Hafal enggak? Oh, sudah. Itu yang paling pertama apa namanya? Paling pertama Ar-Rahman, bukan Allah. Allah. Paling terakhir? Paling terakhir situ ada paling terakhir? Oh, enggak ada. Di belakang ada belakang? Enggak ada. Apa? Di Al-Quran ada enggak? Apa antum yang punya? Assalam. Asmaul Husna. As-Sabur. As-Sabur. Ya. Di sini dijelaskan ya. Halaman 33. Asma'u ini kalau misalnya nggak tahu artinya catat. Anda diktekan. Asma'ullahil Husna laysat mahsura bi adadin muayyan. Ya, Asma'ul Husna itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ya. Asma'ul Husna tidak terbatas pada bilangan tertentu. Jadi Asma'ul Husna lebih daripada 99 nama. Lebih banyak, tidak terbatas. Akan tapi yang sampai pada kita itu hanya 99. Ya. Apa dalilnya? Lillahi tis'a wa tis'ina isman. Mi'an ila wahidan faman ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya. 100 kurang 1. Faman ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang mengihsoknya, nanti kita jelaskan mana ihsok. Barang siapa yang mengihsoknya, dia akan masuk ke dalam surga. Ihsok ada 3. Pertama dia menghafal, kedua mengamalkan kandungannya, ketiga mencocokkannya dengan perbuatan makhluk. Paham? Itu namanya ihsok. Itu janji Allah bagi siapa yang mengihsoknya, ya, dia akan dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Menghafal, ya, menghafal, kemudian mengamalkannya, kemudian mencocokkan dengan perbuatan makhluk. Ya. Misalnya antum sudah hafal dari Ar-Rahman sampai Al-Wahhab sampai As-Sabur, ya. Kemudian antum mengamalkan kandungannya. Ketika antum doa, antum gunakan nama itu, ya. Ketika antum minta, antum mohon pada Allah, antum gunakan nama itu sebagai perantara. Dan antum cocokkan dengan perbuatan antum. Misalnya innallaha jamil, Allah itu indah, antum juga bertampilan indah, ya. Misalnya Allah itu maha pengampun, antum juga harus mengampuni, memaafkan. Allah maha penyayang, antum juga harus menyayangi sesama makhluk, ya gitu. Jadi siapa yang mengisoknya 3 hal ini, maka dia dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Itu ya mana ihsok. Jadi intinya nama-nama Allah tidak hanya terbatas pada 99 nama, ya, kan, tapi tidak terbatas. Bal hiya katsira, kan, tapi dia banyak. Akhbarana Allah Ta'ala bi ba'dihha wasta'thara bil ilmi bi ba'dihha al-akhar. Ya, Allah mengabarkan sebagian kepada kita,
dan menyimpannya sebagian yang lain dari kita, disimpan sama Allah. Nggak wajib, cuma kalau menghafalnya dia masuk ke dalam surga, dapat keutamaan dukhulul jannah. Ya, hukumnya nggak wajib. Tapi kalau siapa yang bisa menghafalnya, kenapa? Dia nanya. Kalau nggak suka, keluar, pulang. Jangan lawan, jangan sok paten sini. Hah? Izin sama Mas Sulaiman, izin. Ya. Jadi hukumnya nggak wajib, ya, hukumnya nggak wajib, sunnah aja. Bagi siapa yang bisa menghafalkannya, dia masuk dalam surga. Baik. Ya. Jadi sebagian Allah kabarkan pada kita dan sebagian Allah simpan pada ilmu ghaibnya. Itu Asmaul Husna. Ya. Wa masdarun wahid fi ma'rifatiha huwa an-nusus asy-syar'iyyah. Maka ya, rujukan kita pada Asmaul Husna itu hanya satu, ya. Rujukan kita, ya, dalam Asmaul Husna itu hanya satu, yaitu apa? Nas syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah. Itu aja, satu-satunya. Baik. Wa ala dzalik, maka oleh karena itu fala yajuz an nusammiya Allah taala bismin lam yarid fil kitab wala sahih sunnah. Maka kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak Allah namakan pada dirinya, ya. Misalnya seperti orang Kristen, orang Nasrani, mereka menamakan Allah dengan Al-Ab, Tuhan Bapa, ya, Tuhan Bapa. Orang-orang liberal, ya, mereka mengatakan Allah itu illatul fa'ilah, sebab semua pelaku, banyak, ya. Kemudian Lata itu dari kata apa? Lata dari kata ilah. Uzza dari kata aziz. Itu nggak boleh, ya, dipecah-pecah nama Allah, ya. Di sini ada pertanyaan? Ada. Ya. Kemudian wa mimma yanbaghi an ya'lama anna kulla ismin min asma'illahi ta'ala fa innahu yashtaqu minhu sifatillahi azza wa jalla. Maka sehendaknya kita mengetahui setiap seluruh nama Allah itu mengandung sifat-sifatnya. Misalnya nama Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu mengandung sifat rahmah. Al-Alim mengandung sifat Ilm. Al-Khaliq mengandung sifat Al-Khalaq. Apalagi Al-Qadir, apa Farel? Kandungannya sifat apa? Al-Qadir, takdir, ya, Qudrah. Apalagi Al-Khabir, Umar, Al-Khabir, Khabir, meliputi, zat yang maha meliputi, Al-Khabir. Kalau As-Sami, Nafi apa? As-Sami, maha mendengar, sifatnya apa? Itu kan namanya, sifatnya As-Sama', betul. Al-Basir mengandung sifat apa? Al-Basir, Basar. Jadi setiap nama itu mengandung sifatnya, ya. Karena ada kelompok yang mereka hanya mengisbatkan nama saja, ya, tapi mereka mengingkari sifat-sifatnya. Banyak, seperti Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah seperti itu. Mereka menetapkan Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Qadir, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, tetapi mereka mengingkari sifatnya. Gak ada sifat Qudrah, Ilm, ya, Al-Hayy, gak ada, ya. Karena kata mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah
itu sama saja seperti kita membuat Tuhan baru. Ya, membuat Tuhan baru. Itu kata mereka. Mu'tazilah nama kelompoknya. Tapi yang lebih parah itu Jahmiyah. Jahmiyah lebih parah. Dia nggak hanya sifat yang mereka ingkari, nama pun mereka ingkari. Ya, mereka hanya meyakini Allah aja. Ya, Allah itulah nama Allah. Yang lainnya nggak ada tuh. Ar-Rahman, Ar-Rahim bukan nama Allah. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, semua Asmaul Husna mereka ingkari sesifat-sifatnya. Kalau Mu'tazilah, ya, mereka ingkari sifatnya aja, namanya enggak. Asy'ariyah, Asy'ariyah, kalau misalnya di sini NU, ya, Nahdlatul Ulama, mereka menetapkan nama-nama Allah, mengitsbatkan, meyakini nama-nama Allah, dan mereka juga mengitsbatkan, menetapkan sifat-sifat Allah, tapi hanya sebagian. Sebagian mereka ingkari, ya. Sebagian mereka ingkari. Contohnya apa? Sifat nuzul, turunnya Allah, mereka ingkari itu nuzul. Sifat tangan Allah, kaki Allah, wajah Allah, mereka ingkari. Ya. Bahkan mereka membuat nama-nama baru, ya, seperti wujud, baqo, kidam. Kalau antum pernah belajar di SD gitu, ada 20 nama. Ya. Saya pernah coba, ya. Pernah kan? Mereka membuat nama-nama baru, ya, seperti yang kita baca barusan. Maka kita nggak boleh menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak Allah berikan nama pada dirinya, nggak boleh. Seperti Kristen tadi, ya, mereka namakan Allah dengan Al-Abu, Tuhan Bapa. Ya, Asy'ariyah sama aja. Mereka memberikan nama pada Allah dengan nama-nama yang tidak Allah untukkan pada dirinya. Ya, paham di sini? Baik. Nah, kita baca lagi, ya. Ya. Kemudian dzikr ba'da asma'il husna. Sekarang ana minta ini, ya, sama siapa ini? Sama Arik. Ini di surat Al-Hasyr, ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Sampai akhir. Coba sebutkan mana yang asmaul husna. Ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Sampai apa? Iya. Sampai terakhir. Iya, kalau nggak bisa satu ayat aja. Satu ayat. Sebutkan mana yang Asmaul Husna. Sebutkan namanya. Ayat ini pertama, ayat 22. Ar-Rahmanur Rahim. Ada lagi nggak? Hah? Ada lagi? Ada dua lagi tuh, kan? Allah satu lagi. Sama ilah. Hah? Apa? Ilah juga. Ya, Abdul Ilah. Ilah sembahan. Ilah. Ya, sebagian ulama ada yang masukkan ilah Asmaul Husna. Ya, Abdul Ilah. Ada orang yang Abdul Ilah. Itu. Al-Alim juga. Al-Alim. Ya, jadi di sini ada berapa ya? Ada tiga lah, ya, tiga, ya. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Kemudian ayat ke-23, Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Coba sebutkan siapa? Davi. Mana aja Asmaul Husna? Hah? Allah. Kemudian Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Baik, barakallahu fiik. Sekarang Fajri, ya. Ayat yang terakhir, wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahu asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sebutkan asmaul husnanya. Ulangin. Allah, Khaliq, Al-Bari,
Al-Musawwir, dah, Al-Aziz, Al-Hakim. Barakallahu fiik. Ya, ini nama ya, bukan sifat. Bedakan nama dengan sifat, beda. Ya, nama itu Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir. Jadi kalau sifatnya itu misalnya As-Sami', berarti sifatnya As-Sam', Al-Basir, Al-Basar, Al-Qadir, Qudrah, Ar-Rahman, Rahmah, Ar-Rahim, Rahmah juga. Al-Khaliq, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Rizq. Paham? Paham. Baik. Iya, kita bentar aja nih ya. Paling kita kan 12 nih. Anak nyampaikan materi setengah jam udah bebas. Makanya anak kalau lagi belajar udah nggak usah ribut-ribut gitu. Kalau pas cerita, pas sudah selesai materi baru silahkan. Jangan kayak tadi mau nanya kok diapain gitu, ya kan? Tapi kalau setelah anak jelaskan, anak nggak lama ya jelaskan ini, nggak lama, ya. Paling anak setengah jam aja, 2 les cuma setengah jam materinya udah. Setelah itu udah bicara langsung, cerita kita kayak biasa. Tapi pas anak nyampe materi, jangan ribut gitu, ya. Oke. Kemudian buah keimanan kepada asma wa sifat, buahnya buah beriman kepada asma wa sifat. Salah paling belakang, Muiz, apa faedah kita belajar asma wa sifat? Faedahnya apa? Buahnya apa? Buahnya itu jelas lah. Tapi buahnya apa? Samarahnya. Iya, buah mengimani tadi apa? Buah mengimani, mempelajari. Coba ada yang tahu? Davi, Oka, hah? Apa? Sakit kepala? Kepala. Apa? Faljannat ya. Fajri, surga. Seto, Adrian. Ya, jadi buahnya apa? Buahnya semakin kita mengetahui asma wa sifat, maka semakin khusyuklah ibadah kita, semakin berkualitas ibadah kita. Ya, antum baca sholat misalnya, alhamdulillahirabbil alamin, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, bisa nggak khusyuk gitu? Bisa nggak khusyuk kayak gitu? Nggak bisa. Misalnya baca Ar-Rahmanir Rahim, antum nggak tahu makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, perbedaannya apa? Ya, dua-duanya Ar-Rahman, Ar-Rahim sama-sama memiliki kandungan sifat rahmat, dua-duanya. Tapi kalau antum nggak mempelajari asma wa sifat, antum nggak tahu perbedaan keduanya apa, nggak tahu. Ada perbedaan di antara keduanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada. Ya, Niko tahu perbedaannya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hah? Ar-Rahman apa? Seluruh makhluk. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ya, seluruh makhluk. Ar-Rahim untuk orang beriman. Nah, itulah perbedaannya, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya nggak boleh kita menamakan orang itu dengan Rahman, nggak boleh. Harus ada Abdulnya, Abdur Rahman. Tapi kalau Rahim boleh, karena nama Rahim itu boleh digunakan untuk makhluk, untuk selain Allah boleh. Tapi kalau Rahman itu hanya khusus kepada Allah, karena nggak ada makhluk yang kasih sayangnya seperti Rahman, nggak ada. Karena Rahman itu apa? Kasih sayangnya umum, luas, semua makhluk, menyeluruh. Mau hamba-hamba yang miskin, hamba-hamba yang kaya, hamba-hamba yang kafir, ya mukmin, bahkan binatang, hewan, tumbuhan, semuanya, malaikat, Allah kasih rahmat, Allah beri kasih sayang kepada mereka. Nggak ada manusia yang bisa kayak gitu, nggak ada. Rasulullah pun nggak bisa kayak gitu.
Ya. Makanya Rahman ini khusus hanya untuk Allah. Kalau ada teman antum atau saudara antum namanya Rahman, nggak boleh ya, panggilnya harus Abdurrahman. Nggak boleh manggil Rahman, harus tambahin Abdurrahman. Tuh. Atau namanya Fatur Rahman, ya Fatur aja manggilnya. Rahman harus ganti dia. Antum lah yang gantikan Abdurrahman. Ya, nggak boleh Rahman itu. Itu khusus hanya untuk Allah. Khusus. Apalagi Fatur Rahman, seringnya apa kok nama orang? Hah? Apalagi? Abdurrahman Faiz. Kelas 12. Nah. Ya, jadi itulah buah dari mempelajari asma wa sifat. Ya. Kita mengetahui kandungan nama-nama tadi, Ar-Rahmanir Rahim, ya Malik Yaumiddin. Maka semakin seseorang mempelajari asma wa sifat, ya, maka semakin berkualitaslah ibadah dia. Ya, semakin berkualitas. Kayak yang anak contohkan kemarin, ya. Misalnya antum mau tidur ini, baca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, di situ ada berapa nama Allah? Bismika Allahumma, ada Allahumma, Allah, nama Allah, ya. Nah, kalau antum tidak menguasai Asmaul Husna, ya doanya kurang kuat, sehingga bisa aja antum diganggu juga sama jin, sama setan, bisa aja diganggu. Bismillahi, misalnya keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ya, antum nggak tahu mana Allah itu apa, nggak tahu antum. Taunya Allah itu Tuhan, Allah itu sesembahan, taunya cuma itu aja. Nggak tahu mana yang dalam-dalamnya Allah itu apa maksud Allah ini. Kan udah Nabi bilang, Allah adalah nama yang paling agung, nama yang paling sakral, nama yang paling utama daripada nama-nama Allah yang lainnya. Ya, Asmaul Husna itu kalah sama Allah. Ya, semua Asmaul Husna itu masih kalah derajatnya sama nama Allah. Ya, sekafir-kafirnya orang itu mereka nggak berani mengatain dirinya itu Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti nggak ada yang berani menamakan dirinya Allah. Ya, Fir'aun yang kafirnya itu sampai diabadikan dalam Al-Quran, itu pun bilangnya apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan akulah Rob kalian yang maha tinggi. Ya, Rob, dia mengatakan Rob, dirinya sebagai Rob, bukan Allah. Itu Fir'aun. Ya, inilah Allah ini. Maknanya al-ma'luh, al-mustahiq, al-muta', ya, lil ibadah. Al-ma'luh, al-muta', al-mustahiq lil ibadah. Al-ma'luh artinya apa? Dat yang disembahi. Al-muta', dat yang ditaati. Al-mustahiq, dat yang pantas untuk diibadahi. Al-mustahiq lil ibadah. Itulah makna Allah. Nah, kita harus mempelajari ini semuanya, sehingga ketika kita mempelajari Asmaul Husna, membuat ibadah kita semakin khusyuk, semakin berkualitas, semakin kuat doa-doa antum. Enggak hanya sekedar doa. Paham? Tayyib. Dah. Sampai di sini. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.